Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim
Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, li'annahu man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, ila akhiril ayat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih dalam suasana Maulid Nabi yang bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal kemarin kita peringati sebagai bentuk tabaruk dan ketasliman kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Imam Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa pada suatu hari baginda Rasulullah SAW ini sedang bertemu dan berkumpul dengan para sahabat. Pada satu saat Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada para sahabat yang hadir ketika itu, "Siapakah di antara kalian yang ingin tahu tentang 5 perkara yang akan aku sampaikan, kemudian mengamalkan dan mendakwahkannya kepada yang lain?" Untuk beberapa saat, para sahabat yang hadir pada saat itu diam. Tidak ada satupun yang berani menjawab apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu. Kemudian Abu Hurairah tiba-tiba berkata, "Saya bersedia ya Rasul." Mendengar kesanggupan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, kemudian Rasul mendekat dan sambil menempelkan tangannya kepada tangan Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Yang pertama, hindarilah segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling baik dan tekun dalam beribadah. Yang kedua, hendaklah kamu ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, dan niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, muliakanlah tetanggamu, niscaya kamu akan benar-benar menjadi orang yang paling beriman. Yang keempat, cintailah sesama manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, niscaya kamu akan benar-benar menjadi seorang yang muslim. Dan yang terakhir," kata Rasulullah, "janganlah tertawa berlebihan, karena itu akan mematikan mata hatimu." Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tentu secara spesifik ditujukan kepada Abu Hurairah, tapi bukan berarti pesan moral ini juga sesungguhnya berlaku dan kemudian bisa kita ambil ibrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kata Rasul, hindarilah segala sesuatu yang dilarang dan dicegah oleh Islam, niscaya kamu akan benar-benar menjadi orang yang paling tekun dan paling baik ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan ibadah bukan hanya sekedar menunjukkan ketundukan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi seringkali yang membuat ibadah menjadi tidak nikmat, ibadah menjadi kehilangan maknanya, karena seringkali dinodai dan dihinggapi serta diwarnai oleh perilaku-perilaku kita yang kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang dicegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan dalam Islam bukan hanya sekedar makanan dan minuman saja, tetapi larangan dalam Islam bisa jadi adalah kebangkangan kita terhadap ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penolakan kita terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan bisa jadi apa yang dilarang oleh Islam itu bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi juga pandangan, hati, lisan, tindakan, dan perilaku kita yang mungkin banyak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita yang seharusnya tidak menggunjing dan tidak memfitnah orang lain, tapi kerap kali kadang-kadang justru lebih banyak memfitnah dan menggibah orang lain dibandingkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tangan kita yang seharusnya memberikan bantuan kepada orang lain justru malah kemudian diwarnai dan disusupi oleh tindakan-tindakan yang kadang-kadang bisa jadi menyakiti orang lain. Itulah Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulnya serta kepada ulil amri minkum atau yang menjadi pemerintahan di antara kalian. Dalam konteks kehidupan yang lebih luas, sesungguhnya cakupan-cakupan tentang terkait erat dengan larangan antara perbuatan baik dan buruk sesungguhnya sudah bisa kita amati dan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah bisa mampu mengendalikan diri, mampu bisa mengevaluasi diri, bisa memanage diri untuk tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang justru akan menghinakan kita, niscaya kata Rasulullah SAW, kita akan menjadi orang yang tekun dan orang yang baik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah bukan hanya sekadar secara fisik, ibadah bukan hanya sekedar secara ritual, tapi ibadah yang bersifat multidimensi, multinilai dan multi aksi. Inilah yang kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, hendaklah kamu ridho dengan Allah yang telah berikan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang kaya. Apa maknanya dari kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Abu Hurairah ini? Dapat kita tarik sebuah kesimpulan betapa bahwa ternyata kebahagiaan, kekayaan seseorang ternyata bukan diukur berdasarkan materi, bukan diukur berdasarkan tinggi dan rendahnya kedudukan, tidak diukur berdasarkan berapa banyak dan berapa luasnya kepengaruh serta kedudukan seseorang, tapi justru akan diukur berdasarkan dua hal. Pertama adalah sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau orang sudah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan kepada kita, itulah yang kemudian akan mendorong kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau saja kita mau bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan tambahan kepada nikmat yang telah diberikannya, dan sebaliknya jika kita kufur, Allah akan memberikan balasan azab yang luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam konteks bersyukur ini, kita harus kemudian menjadi pesan moralnya adalah kita jangan menjadi orang yang menyesal dengan kehidupan hari ini. Sebab bisa jadi apa yang kita alami hari ini adalah mimpi bagi orang lain. Apa yang kita lakukan pada hari ini bisa jadi adalah cita-cita bagi orang yang lain. Itulah dalam bagian yang lain Rasulullah SAW mengingatkan bahwa salah satu ciri orang yang bahagia adalah orang yang dalam kehidupan duniawinya senantiasa melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Maka akan tertanam sikap syukur, tertanam sikap qanaah yang itu kemudian merefleksi dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, muliakanlah tetanggamu. Niscaya kalau kamu sudah memuliakan tetangga, kamu akan menjadi orang yang paling beriman di antara kamu. Dalam konteks ini paling tidak ada dua pemahaman yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, proses memuliakan tetangga adalah bagian dari keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa orang yang iman dengan ketentuan-ketentuan dan ajaran-ajaran Allah, maka hendaklah dia kemudian memuliakan tetangganya. Barang siapa yang iman dengan ketentuan-ketentuan Allah dan memiliki keyakinan bahwa hidup ini pasti akan berakhir, bahwa hidup ini pasti akan ada balitungannya, hidup ini akan ada pembalasannya, maka hendaklah dia akan memuliakan tetangganya. Tetangga dalam konteks makna yang lebih luas adalah bukan hanya sekedar orang yang tinggal dan berdekatan tempat tinggalnya dengan kita. Di kantor kita pun hakikatnya punya tetangga. Siapa yang disebut dengan tetangga di kantor? Hakikatnya adalah mitra kerja kita. Dalam bahasa yang lebih jauh lagi, kalau kita mampu memuliakan tetangga kita, maka akan terbangun sikap kedamaian, sikap harmoni di antara dengan sesama tetangga. Itulah dalam bahasa makna yang lebih jauh. Kalau kita sebaliknya justru malah memusuhi tetangga, malah melakukan tindakan-tindakan dan perilaku yang akan mencelakai dan mengkhianati tetangga, maka niscaya kita akan merasa tidak nyaman hidupnya di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kata iman hakikatnya adalah seakar dengan kata-kata aman, nyaman, damai. Dengan kata lain sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Rasul, kalau kita melakukan tindakan yang membuat kenyamanan dengan tetangga, dimanapun kita berada, maka kita akan memperoleh apa yang disebut dengan keamanan, kenyamanan dan kedamaian. Tapi sebaliknya kalau kita bersifat dan berperilaku hal-hal yang tidak baik dengan tetangga, pasti dimanapun kita berada, kita hidupnya tidak akan merasa aman, tidak akan pernah merasa nyaman, dan tidak akan pernah merasa damai.
Jadi hakikatnya memuliakan tetangga intinya adalah bentuk sebagai sebuah keimanan yang sebagaimana digambarkan oleh Rasul tadi, dan sekaligus disitulah ada keamanan dan kedamaian sebagai bentuk dari kehidupan sosial manusia itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang keempat kata Rasul, cintailah sesama manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Niscaya kamu akan menjadi orang yang muslim. Dalam konteks hadis yang lain, kita juga seringkali mendengar Rasulullah SAW mengingatkan, belum sempurna iman seseorang di antara kamu kalau kamu belum mencintai di antara yang lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana lagi adalah al-muslim man salmal muslim bi lisanihi wa yadihi. Orang yang disebut dengan muslim adalah orang yang mampu bisa menyelamatkan orang lain dengan lisan dan tindakannya. Oleh karena itu menjadi sebuah kebohongan yang sangat nyata kalau dia mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya Islam, sementara tetangganya, sementara temannya, sementara pergaulannya ada yang tersakiti dengan ucapannya, ada yang terlukai dengan perbuatannya. Jadi orang hakikatnya mencintai sesama intinya adalah menebar kasih sayang. Menebar kasih sayang itu kemudian mewujud dalam konteks kehidupan yang bersifat toleran, saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain. Kalau itu sudah tercipta, maka disitulah akan muncul kemusliman seseorang. Muslim hakikatnya bukan identitas. Muslim hakikatnya adalah sebuah amaliyah yang bisa mewujud dalam konteks saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain. Dengan kata lain, jika ada orang yang mengaku dirinya adalah orang yang muslim, tetapi orang lain merasa terluka dengan ucapannya, merasa tersakiti dengan tangan dan kakinya, merasa malu dengan tindakannya, hakikatnya dia bukan seorang muslim, tapi hakikatnya dia justru malah mencelakakan orang lain. Mencintai sesama kepada orang lain sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi, hakikatnya adalah mencerminkan bahwa betapa bahwa disitulah hakikat dari keislaman seseorang. Yang terakhir, hadirin yang berbahagia, janganlah kita tertawa berlebihan, sebab bisa jadi tertawa yang berlebihan justru akan mematikan mata hatimu. Sebuah riset psikologi di Amerika menunjukkan ternyata tertawa itu katanya menyehatkan hanya sekian persen. Sebagian besar kalau tertawa yang tak terkendali justru menyebabkan orang hilang kepekaan sosialnya, hilang rasa empatinya, bahkan lebih jauh lagi akan menghilangkan mata hatinya. Tentu dalam konteks ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan berarti melarang tertawanya, tetapi yang dilarang oleh baginda Rasul adalah melakukan tindakan-tindakan berlebihannya, termasuk kalau kita tertawa yang berlebihan kata Rasul, justru itu akan memicu dan memacu kita menjadi orang-orang yang buta mata hatinya. Kita akan cenderung abai dengan kondisi dan lingkungannya, karena kita merasa berdamai dengan dirinya sendiri. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan inspirasi dari 5 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ke Abu Hurairah ini mudah-mudahan bisa menjadi iktibar bagi kita semua dan sekaligus bisa kita amalkan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, setiap Jumat tentu merupakan sebuah momentum dan media untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk keimanan dan ketakwaan itu mewujud salah satu diantaranya adalah melaksanakan dan mengejawantahkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bulan Maulud harus menjadi sebuah momentum bagi kita untuk terus meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, bukan hanya cinta dalam bentuk sholawat secara lafziyah, tetapi sholawat dalam konteks mengittisolkan perilaku dan tindakan kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai sebuah uswatun hasanah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama menundukkan hati dan kepala kita seraya bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa auladina wa azwazina wa likafatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin.
Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.